tentang zakat total. Kalau masih terus-terus bersuara, saya berharap agar kepala lapas atau bapas untuk mengamankan yang bersangkutan kembali ke tahanan agar tidak keluar cerita yang mengembang kemana-mana. Halo Sobat ADP, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan menanggapi terkait dengan video yang beredar, yang viral ya. Walaupun ini sudah beberapa minggu yang lalu, itu adalah statement dari Rasman Arif Nasution. Seperti di video awal tadi. Jadi Rasman Arif Nasution ini meminta kepada kepala lapas agar kembali mengamankan Saka Tatal karena pernyataan-pernyataan dari Saka Tatal ini menimbulkan konflik atau menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Jadi dia meminta kepada kepala lapas agar mengamankan kembali Saka Tatal kembali ke tahanan. Ini lucu ya. Bagaimana konsep berpikir dari Bang Rasman ini? Ingat Bang, apa yang dilakukan Saka Tatal dalam menyuarakan kebenaran, dia ingin menunjukkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa dia itu bukan pelaku pembunuhan. Seperti halnya kemarin dia melakukan sumpah pocong pada hari Jumat kemarin. Ya, dia mau menunjukkan kepada aparat kepolisian bahwa selama ini mereka salah. Pernyataan-pernyataan atau pembelaan dari Saka Tatal itu adalah suatu kebenaran. Dia tidak berbohong. Sampai dia melakukan sumpah pocong. Abang jangan merasa risih ketika seorang anak bangsa ingin mencari keadilan, ingin mencari kebenaran. Itu Bang. Jadi apa yang dilakukan oleh Saka Tatal murni karena ingin mencari keadilan. Dia mau berharap sama siapa lagi? Dia mau menunjukkan itu karena dia itu adalah korban kezaliman dari aparat penegak hukum. Itu yang harusnya abang ketahui. Kalau saja abang coba berpikir ya, bagaimana rasanya dihukum, bagaimana rasanya di penjara, ya selama 8 tahun Bang, ya dikurung selama 8 tahun. Coba abang berpikir, bagaimana rasanya? Padahal perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh abang. Apakah abang pernah berpikir sampai sejauh itu? Itulah Bang yang selama ini Saka Tatal perjuangkan. Coba kalau hal itu terjadi sama abang atau keluarga abang, apa yang dirasakan? Saya rasa sama, yang abang perjuangkan pasti sama. Abang tidak salah kok dihukum. Tidak ada aturan di negeri ini. Tidak diperbolehkan, itu melanggar hak asasi manusia. Untuk itu kalau abang mau memberikan suatu pernyataan, ya harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai pernyataan itu menyakiti hati, menyakiti perasaan orang lain. Ya, makanya saya sangat heran kenapa abang tuh merasa risih dengan munculnya Saka Tatal dengan berbagai macam pernyataannya. Ingat Bang, ya bahwa yang dia perjuangkan itu adalah karena memang dia beranggapan bahwa dia adalah korban kezaliman dari aparat kepolisian. Ya, tidak ada salahnya, dia punya hak untuk memperjuangkan itu. Kenapa abang merasa risih? Ada apa di balik ini semua? Ya, sebenarnya tidak mengganggu abang sama sekali. Menurut saya hal ini tidak ada kaitannya sama abang. Justru karena dia berpikir bahwa dia ini masih muda, dia punya masa depan yang panjang, dia perjuangkan itu. Contoh kecilnya ya Bang ya, supaya abang tahu. Kita kalau mau lamar kerja kemana-mana, entah mau tes CPNS atau mau lamar kerja di perusahaan swasta, itu kita membutuhkan yang namanya surat bersih diri atau surat SKCK dari kepolisian. Dan mirisnya, nama Saka Tatal di surat keterangan catatan kepolisian itu statusnya itu narapidana. Itu menyedihkan. Bayangkan kalau itu terjadi sama abang. Status di surat bebas pidana maupun di SKCK itu status Saka Tatal saat ini adalah statusnya mantan narapidana. Hal-hal seperti itulah yang mau diperjuangkan sama Saka Tatal. Bahwa dia itu tidak hanya dikurung, bahwa dia itu tidak hanya dipenjara selama 8 tahun, tetapi masa depan dia ya direnggut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya kasarannya itu mau tes CPNS kan tidak bisa. Karena anak ini sudah pernah dihukum 8 tahun. Begitupun kalau mau lamar pekerjaan di suatu perusahaan swasta, belum tentu diterima karena mereka pasti melihat latar belakang anak ini.
Itulah Bang yang disayangkan oleh Saka Tatal. Ini masa depan saya dipertaruhkan. Saya masih muda. Ketika suatu saat saya berkeluarga, punya anak, stempel yang ada di dalam dirinya bahwa dia adalah mantan pembunuh. Itu kan menyedihkan. Itu yang mau dia perjuangkan. Walaupun dia sudah bebas dari penjara, tetapi dia mau memperjuangkan bahwa dia bukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Itulah alasan kenapa Saka Tatal terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau saja nanti ya misalkan putusan TK nanti Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Saka Tatal, kan hapus juga status dia sebagai narapidana. Nama baik dipulihkan dan dibersihkan. Itulah yang selama ini diperjuangkan oleh Saka Tatal dan keluarga. Itu yang abang tidak tahu. Ya sayangnya abang tidak berpikir sampai sejauh itu. Bagaimana masa depan anak ini dengan statusnya sebagai mantan narapidana. Bagaimana suatu saat nanti ketika dia melamar pekerjaan, bagaimana nanti ketika dia berkeluarga dan punya anak, ya dengan status dia sebagai mantan narapidana, padahal perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Saka Tatal. Abang ini saya heran, abang melarang orang untuk berteriak-teriak mencari keadilan dan kebenaran. Tetapi abang juga beberapa waktu lalu, ya seperti video ini, saya diancam, Bang. Saya diancam. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? Tolong SMS zoom. apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duhaji, abang saya, Bang, netizen ribut. Ini yang harus kita dengar. Muka saya diganti dengan muka kodok. ia memarahi dan mengancam untuk melaporkan netizen. Kalau tidak salah, abang sudah melaporkan beberapa netizen ke Polda Metro Jaya. Karena diserang sama netizen, abang tidak terima. Ya kadang kalau saya lihat ini, abang kadang-kadang memiliki standar ganda. Abang ini kan public figure, harusnya menerima risiko-risiko yang terjadi. Ketika abang berposisi, ya atau berada pada posisi yang ingin berseberangan dengan netizen, harus siap dengan resikonya. Ketika banyak netizen, ketika banyak sebagian besar dari masyarakat yang posisinya mendukung Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya, artinya masyarakat ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta memperbaiki sistem hukum yang sudah rusak ini. Yang mereka inginkan itu tidak ada maksud lain dari netizen. Ini sistem hukum kita ini, kalau menurut saya sudah parah dan harus segera direformasi. Sekali lagi seperti yang abang sampaikan tadi, katanya Saka Tatal ini harus diamankan oleh kepala lapas. Kalau menurut saya, bukan Saka Tatal yang perlu diamankan. Justru yang perlu diamankan itu adalah oknum-oknum kepolisian, kejaksaan, atau hakim yang perlu diamankan. Karena mereka sudah menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Itu kalau menurut saya menanggapi beberapa statement dari Abang Rasman Arif Nasution. Oke, demikian dulu Sobat ADB. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.